Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Tentu kalian baik ya. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. 1. Pakai masker. 2. Cuci tangan. 3. Jaga jarak. Hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pembelajaran daring. Inilah videonya. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan Miss Liana, kita akan membahas mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian masih ingat bahwa Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara? Di antaranya seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Perumusan Pancasila itu diawali pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu, Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan itu diberikan langsung oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso. Atas janjinya itulah, akhirnya pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dan BPUPKI ini memiliki nama Jepang Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan disahkan atau diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat dan 2 orang wakilnya, yaitu Ichibanga Seyosio yang merupakan orang Jepang dan Raden Panji Suroso yang merupakan orang Indonesia. Badan ini beranggotakan 69 orang, terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Tugas dari BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin adalah tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan rumusan dasar negara pertama kali, yaitu Muhammad Yamin mengemukakan ada 5 asas dasar negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mendapat giliran mengajukan dasar negara yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsung sidang terakhir BPUPKI. Pada kesempatan itu, Insinyur Soekarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila. 5 dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, lalu internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Walaupun nama Pancasila telah lahir, akan tetapi isi atau dasar negara masih harus dibahas lebih lanjut. Pada akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang menyangkut masalah terkait Indonesia merdeka. Usulan-usulan yang dibahas seperti usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan mengenai dasar negara, usulan mengenai warga negara, agama, dan sebagainya. Kemudian dibentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau yang biasa kita kenal sebagai panitia 9. Anggota dari panitia 9 ini terdiri dari
Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau dinamai dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi dari Piagam Jakarta ini hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja berbeda di rumusan dasar negara yang terdapat di alinea keempat. Bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, kalimat pada sila pertama dalam Piagam Jakarta menuai banyak kritikan-kritikan. Kritikan itu datang dari wakil-wakil Protestan dan Katolik, dan demi menjaga persatuan dan kesatuan, akhirnya kalimat pertama tersebut diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa, dan menjadi Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Dari tayangan video tadi, tentu kalian paham dan mengerti. Nanti ada kuisnya yang harus kalian isi dan diupload ke link tugas. Tentunya kalian bisa ya, jangan lupa diisi. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.